Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan buka di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu besar bagi kami Bapa. Pada sore hari ini, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hatimu disenangkan oleh setiap pujian kami. Sertai urapi ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita. Telah kami lihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kami melihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita bagi kami Tuhan. Gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kau melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Terima kasih Tuhan. Gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
kita mau sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sebab terlalu besar kasih-Mu. Kami mau bersyukur, sebab Engkau Allah yang baik. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Kau Allah yang layak disembah, Kau Allah yang layak kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu besar, kami mau mengucap syukur, kami mau memuji-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal Yesus. Curah untuk menebus hidupku, sebab terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, karena Dialah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan. Biarlah langit dan bumi memuji nama Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita pada sore hari ini? Colek kanan kirinya. Ayo bersukacita. Ayo bersukacita. Karena Tuhan kita begitu baik. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Haleluya. Langit dan bumi muji Tuhan. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab
pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan ku puji, puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau dengan bebas memuji Tuhan kita. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, puji, ku puji Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Jemaat katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi biarlah memuji Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, haleluya.
puji Tuhan. Masih mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita? Haleluya. Yang masih mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan bisa lambaikan tangannya sambil senyum ya. Mukanya nggak boleh murung ya, sambil senyum ya. Yuk bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Allah kita. Karena dia berperang ganti kita. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia bersorak-sorai bagi Tuhan. Muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan sama-sama ditaburi dengan firman Tuhan. Tak terbatas kuasanya Tuhan. Saya pribadi mengagumi caranya Tuhan, kasihnya Tuhan. Begitu besar bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Yesus. Kami mau mengagumi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi cara-Mu
cerita proses hidupku di titik terendah kami Tuhan. Kau ada di sana ya Yesus. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Katakan tak terbatas Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu ya Yesus. Terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, batas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu Bapa. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Tuhan, kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu ya Yesus. Duga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sama-sama kita kembali nyanyikan pujian ini. Katakan, kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku.
Bapak Gembala. Percaya di segala musik tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Naga di setiap langkah, haleluya, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musik. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau yang ku percaya. Saya di segala berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Hanya Engkau yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan, karena kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan-Mu, bahkan kasih-Mu. Kasih-Mu yang terbesar mengalir dalam kehidupan kami, tercurah dalam kehidupan kami, bermanifestasi dalam setiap kehidupan kami. Itulah kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Oleh karena itu, kiranya melalui firman-Mu yang sebentar kami akan dengar, kami boleh memahami, kami boleh merenungkan, bahkan kami boleh tenggelam lebih dalam lagi di dalam pemahaman kami akan kasih yang sesungguhnya. Kasih yang hanya datang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu kami hidup ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami menang ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami dipulihkan ya Tuhan, diubahkan. Karena kasih-Mu hidup kami boleh alami keberkatan. Bahkan karena kasih-Mu kami alami penebusan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang sudah kami naikkan menjadi bukti rasa syukur kami atas kasih-Mu yang melimpah dan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Tiba saatnya, berkatilah kami dengan kasih-Mu melalui berkat firman Tuhan. Firman Tuhan, firman yang hidup, firman Tuhan, firman yang berkuasa, mengubahkan, memberkati, memulihkan kehidupan kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya yakin kita semua dalam keadaan yang baik, damai sejahtera di dalam Tuhan, menikmati kasih Tuhan di mana sore hari ini meskipun hujan yang begitu deras tidak menyurutkan kita semua untuk beribadah pada sore ini. Menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian, terlebih lagi kita menerima berkat Tuhan dan juga setelah itu kita menerima berkat yang luar biasa melalui perjamuan Asih yang kudus. Tema bulan ini adalah tema yang cukup besar, tema yang cukup dalam, tema yang menjadi esensi
dalam hidup kekristenan, yaitu kasih, saudara. Tema yang bisa dikatakan cukup berat, saudara ya. Tema yang terus menjadi pergumulan kita, tema yang terus menjadi pembelajaran sepanjang kehidupan kita semua, yaitu untuk hidup di dalam kasih. Namun kita perlu memahami kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati itu. Lalu kita memahami beberapa kasih, karena firman Tuhan mencatat, firman Tuhan bagi kita semua, menjelaskan bagi kita semua, membutuhkan 4 kata tentang kasih, saudara. Yang pertama adalah kasih yang memakai kata eros. Lalu yang kedua, kasih yang memakai kata storge, nanti kita akan mempelajari lebih dalam. Lalu kasih yang memakai kata phileo, lalu kasih yang memakai kata agape. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan, ayat yang tidak asing bagi kita semua, bahkan ini menjadi ayat yang utama dalam iman kita di dalam kekristenan. Kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sambil kita bangkit berdiri, kita bacakan ayat ini. Ini menjadi dasar fondasi kekristenan. Bahkan kita bisa menjadi umat Tuhan, kita menjadi umat Kristen, kita menjadi umat ketebusannya karena ini, saudara. Karena ayat ini, karena inilah kasih yang sesungguhnya datang daripada Tuhan. Mungkin kita nggak perlu baca lagi, kita sudah sudah hafal, saudara. Tapi sekali lagi kita baca dengan iman dan terus terngiang dalam kehidupan kita semua. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini dari kecil mungkin kita sudah dengar. Ayat ini ayat yang firman Tuhan katakan esensi utama dalam berceritakan, memaparkan tentang betapa besarnya nilai dan value kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya bacakan, karena begitu besar, saudara. Kalau firman sendiri mengatakan karena begitu besar melalui Rasul Yohanes, maka nilainya itu tidak terhingga. Karena begitu tidak terhingganya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, kita semua gereja Tuhan, kita semua umat ketebusannya, orang yang percaya, yang mau setia di dalam Tuhan, tidak binasa. Kasih ini bertujuan supaya kita menerima hidup, bukan hanya hidup yang secara jasmani, saudara, bukannya hanya hidup yang bertolak dari hanya berkat saja, tapi hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Karena apa gunanya, firman Tuhan mengatakan juga, apa gunanya seorang memiliki seisi dunia ini, tapi kalau jiwanya binasa, kata firman Tuhan, maka gak ada artinya. Justru itu Yesus datang kepada kita semua, mengungkapkan sebuah nilai yang paling utama dalam hidup kekristenan, yaitu kasih. Karena di dalam kasih inilah akan bercabang ada banyak hal aspek kehidupan dalam kekristenan. Terutama yang paling jelas melalui kasih ini adalah relasi, adalah hubungan, adalah relationship. Yang Yesus kerjakan, dia datang ke dalam dunia ini adalah merestorasi hubungan manusia yang sudah terputus. Hubungan yang manusia dihadapkan sebuah jurang yang tidak terhingga, yang manusia tidak bisa menyeberang ke ujung sana, menyeberang kepada kehidupan yang kekal, menyeberang sampai ke sorga kalau tidak ada jembatan. Yesuslah menjadi jembatan. Yang perlu kita lakukan, berjalan di dalam jembatan itu. Yang perlu kita lakukan, berjalan di dalam kasih ini. Kasih yang Allah berikan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus. Dan ini menjadi fondasi yang paling utama. Bahkan karena kasih ini kita punya fondasi yang kuat, yaitu iman. Tanpa kasih Allah kita gak akan pernah bisa dikaruniakan tentang iman. Kita akan sukar, bahkan mustahil kita akan percaya akan Kristus Yesus. Sehingga Allah melalui Kristus Yesus, anak yang tunggal, berinisiatif jauh lebih dulu dari apa yang manusia bisa pikirkan.
yaitu melakukan penebusan. Kita tahu Yesus taat sampai mati di atas salib untuk saya dan saudara, untuk kita semua. Dan Allah ingin bagaimana kita mau merefleksikan, meresponi kasih Allah dalam kehidupan kita semua. Yohanes menuliskan begitu banyak sudut pandang tentang kasih Yesus. Bahkan dia menuliskan dalam kitab Yohanes, dia melabelkan dirinya adalah murid yang dikasihinya. Kalau saudara melihat di Matius, di Lukas, Markus, penulis itu bahkan murid-murid yang lain tidak melabeli dirinya murid yang dikasih. Tapi kita tahu bahwa semua murid itu dikasihi Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk Yudas yang pengkhianat itu. Mengalami kasih yang sama, bahkan mereka belajar langsung kepada Yesus, namun respon itu berbeda-beda. Dan Yohanes memberikan dirinya sebuah murid, melabeli dirinya murid yang dikasihinya. Yohanes 13 ayat 23 dikatakan, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Bahkan ketika murid-murid itu berlari berhamburan ketika Yesus ditangkap, Yohanes gak jauh-jauh dari Yesus. Banyak dia mendapatkan privilege yang cukup unik, saudara ya. Ketika rasul-rasul yang lain sudah mendahului Rasul Yohanes ketika mereka alami penganiayaan, tapi Rasul Yohanes bisa menikmati hidupnya sampai masa tua, bahkan diperkirakan umurnya 90 tahun. Tapi apakah Rasul Yohanes ini tidak mendapatkan aniaya? Mendapatkan hal yang sama. Bahkan sejarah menuliskan Rasul Yohanes ini adalah orang yang rasul yang dikatakan direbus, digoreng hidup-hidup, tapi gak mati, saudara. Bahkan sampai dia dibuang di Pulau Patmos, dan dia mendapatkan privilege lagi, mendapatkan kitab wahyu, pewahyuan datang kepada dia, menjadi kitab penutup dari Alkitab kita. Enggak didapatkan dari rasul-rasul yang lain. Sehingga Rasul enggak heran betapa nilai-nilai kasih itu sangat ditonjolkan di kitab Yohanes, saudara. Seperti yang saya katakan di dalam firman Tuhan, ada 4 kata yang perlu kita tahu, karena ada banyak pemahaman tentang kasih. Yang pertama, dalam tingkatan yang pertama, saudara, yaitu kasih eros. Yang bisa dikatakan ini artinya adalah kasih romantisme, kasih yang akan mengalir kepada hal menyenangkan diri sendiri, kasih yang mengalir kepada hal seksualitas, saudara ya, perasaan, emosi dan gairah. Kasih eros ini sebenarnya bukan hal yang dosa di dalam Alkitab. Hanya konotasinya cukup kurang baik dalam pemahaman. Kalau kita memahami dengan cara yang salah, kalau kasih eros ini diimplikasikan, diaplikasikan kepada status yang salah, kepada cara yang salah, maka enggak heran firman Tuhan katakan, maka kasih ini bisa menjadi sebuah kenajisan, kejijikan, maka bermanifestasi kepada hal yang namanya percabulan, kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kasih eros ini adalah anugerah kepada status pasangan suami istri. Jadi pesan bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, dalam melakukan sebuah hubungan, mungkin dalam pacaran dan sebagainya, bahkan sampai kepada pernikahan sekalipun, kalau tidak bisa mengendalikan kasih eros ini, bahkan kita aplikasikan kepada orang yang salah, kepada status yang salah, maka akan menjadi dosa. Kasih eros ini bermanifestasi dosa begitu banyak dalam dunia ini, saudara. Saudara bisa memperhatikan perzinahan dan sebagainya, perselingkuhan, bahkan banyak hal bersampai jatuh kepada bercabang-cabang dosanya. Karena manusia tidak bisa mengendalikan kasih eros. Padahal Alkitab menuliskan kasih eros, romantisme ini bahkan mendedikasikan kepada satu kitab, di kitab Kidung Agung. Saudara bisa melihat bagaimana Raja Salomo mengungkapkan kasihnya kepada pasangannya, menggambarkan betapa cintanya dia,
betapa dia memujinya pasangannya. Dan ini yang harus menjadi gambaran secara rohani, betapa kita menginginkan Tuhan, hubungan relasi yang kuat di dalam Tuhan. Namun dalam kehidupan juga dalam pernikahan tidak bisa hanya didasari hanya eros saja. Tidak. Karena tidak akan bisa bertahan lama. Dibutuhkan kasih-kasih yang lain. Lalu yang kedua di sini, kasih yang kedua kita mau belajar adalah kasih yang dikatakan storgos atau storge, adalah kasih dalam keluarga. Orang tua mengasihi anaknya, memelihara anak-anaknya, merawat anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak yang mengasihi orang tuanya, kasih dalam keluarga. Lalu yang ketiga adalah filio, kasih persaudaraan atau persahabatan, saudara. Jadi Paulus ini mendorong orang-orang Kristen di Roma untuk mengabdikan diri mereka, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Mencintai, mengasihi di dalam kasih kekeluargaan, dan juga di dalam persaudaraan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang 9 sampai ayat yang ke-10, Roma pasal 12 ayat 9-10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kasih ini memakai dua kata yang digabung jadi satu, philostorgos, artinya filio dan juga storgos. Jadi kasih dalam persahabatan, kasih di dalam keluargaan juga. Ini yang Tuhan ingin kita juga belajar. Sampai pada akhirnya kita mencapai kasih yang terbesar, kasih yang sesungguhnya datang daripada Tuhan, kasih yang abadi itu, agape. Jadi melalui runutan ini kita juga belajar. Jadi kita tidak bisa kita belajar tiba-tiba kita bisa sempurna dalam kasih agape, tetapi kita dalam kasih eros kita tidak bisa mengendalikan kasih eros itu. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba dikasih agape tanpa kita belajar tentang bagaimana kita mengasihi anak kita, bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Kita tidak bisa belajar tentang kasih agape kalau kita tidak memahami kasih filio dan kasih dalam persahabatan dan persaudaraan itu, saudara. Tidak heran tentang kasih ini, Alkitab mengatakan sampai ada 4 hal tentang kasih ini. Supaya kita mau belajar, saudara. Kita belajar sampai pada akhirnya kita tahu dan kita membungkus semua ini dengan kasih agape yang datang dari Tuhan. Dan kita tahu semua kasih ini yang kita baca tadi, itulah kasih yang datangnya dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Dan itu berguna pada tempat, pada waktu, pada status yang benar, saudara. Namun kasih agape itu membungkus semuanya, saudara. Kasih agape yang datangnya dari Tuhan. Kasih yang berbicara tentang kasih yang tanpa syarat. Kasih yang berbicara, kasih ini berbicara tentang anugerah yang diberikan cuma-cuma kepada umatnya supaya tidak binasa. Kasih yang menghasilkan penebusan. Kasih yang menghasilkan pengudusan kehidupan kita semua. Kasih yang abadi. Kasih agape ini adalah didefinisikan adalah kasih yang mengorbankan diri untuk orang lain, untuk pribadi lain, bertindak, berjuang bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk orang lain, bahkan untuk orang yang belum kita kenal sekalipun. Kasih agape, kita nggak bisa mengasihi orang lain yang kita belum kenal pakai kasih filio, pakai kasih storge, nggak bisa. Karena memang kasih filio storge itu untuk persaudara, untuk keluarga. Namun kita butuh kasih agape. Apalagi kita mau mengasihi dan mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Mustahil kita memakai kata standar kasih filio, nggak bisa, saudara. Kita harus belajar dari Tuhan. Kasih agape memenuhi kehidupan kita semua. Sehingga kita merasa lebih dulu kita memahami, kita menikmati kasih pengampunan yang datang dari Tuhan, baru kita bisa menerapkan kepada orang lain. Karena sekali lagi kasih ini berbicara relasi kita kepada Tuhan dan juga relasi kita kepada sesama kita. Kasih agape ini adalah kasih yang datangnya dari Allah, ditunjukkan kepada umatnya, sehingga ia mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita semua, bagi dosa saya dan saudara.
Sehingga sebentar kita akan menikmati. Dan kasih agape ini kasih yang cukup berat dan sangat berat untuk kita kerjakan. Oleh karena itu kita terus belajar. Baik di dalam kita mengendalikan kasih eros kita. Kita belajar dalam kita menerapkan kasih storge. Kita menerapkan kasih phileo itu terus menerus dalam kehidupan kita semua. Sampai kita mencapai tahap kita kasih agape. Dan Tuhan memahami dalam kehidupan kita semua. Dan Tuhan itu mengerti dalam kehidupan kita semua. Kita sedang dalam tahap belajar dalam dunia. Sehingga gak ada kita memahami. Artinya kita dimuridkan Tuhan, ya kan? Dimuridkan Tuhan itu bukan berarti kita sudah sempurna sampai kepada kasih, tapi kita terus belajar dari Yesus. Kita terus belajar. Tuhan izinkan berbagai permasalahan datang dalam kehidupan kita semua untuk terus belajar menerapkan. Kasih agape ini berkaitan erat dengan pengampunan, pengorbanan. Tanpa kasih agape, saudara, maka kita tidak akan mencapai tingkat kasih yang sempurna itu. Namun kita paham bahwa sebenarnya kita diperlengkapi kasih ini melalui apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita semua. Karena kasih agape ini di dalam hidup kita banyak pujian mengatakan kita hidup hanya karena kasih Tuhan. Kita alami hidup yang sesungguhnya. Karena kasih agape ini kita mengalami keselamatan. Karena kasih agape ini kita bisa menang. Karena kasih agape ini kita alami keberkatan dari Tuhan. Sebuah pertanyaan buat saya dan saudara, bagaimana kita bisa membalas kasih agape yang sempurna ini dari Tuhan? Kalau kita menjawab dengan logika kita sendiri, gak ada cara, saudara. Tidak ada cara, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita wakilkan dari hidup kita, bahkan seluruhnya, untuk mengimbangi kasih Allah dalam hidup kita. Gak ada caranya, saudara. Tidak ada kemampuan kita tanpa Tuhan lebih dulu memenuhi kehidupan kita semua dengan kasih. Yang Tuhan mau saat kita menjadi murid Tuhan, belajar, refleksikan kasih Tuhan dalam hidup kita semua. Tuhan ingin kita merefleksikan kasihnya kepada sesama, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Kalau pakai kekuatan kita sendiri, pakai cara pikir kita sendiri, pakai apa yang kita miliki dalam hidup, gak akan pernah bisa mengimbangi kasih Tuhan. Bahkan sampai kita mengorbankan diri kita sendiri, gak akan bisa menyamai kasih Tuhan. Itu perbedaan kasih agape yang sesungguhnya dari Tuhan. Dan Allah ingin kita belajar. Di masa kita hidup dalam dunia, Allah ingin memuridkan kita terus belajar. Terus terapkan kasih itu. Berbagai kasih yang sudah aku limpahkan dalam hidupmu, terus lakukan. Bagikan kasih itu kepada banyak orang. Saudara ingat satu kalimat yang mengatakan quo vadis, saudara ya. Beberapa dari kita mungkin sudah memahami, saudara ya. Quo vadis adalah sebuah kutipan kata dari kitab Apokrifa. Kitab Apokrifa itu bukan kitab yang dikanonkan, saudara ya, menjadi 6 nom kitab. Tapi banyak sejarah yang kita bisa pelajari dari kitab Apokrifa. Ada kata yang dikatakan quo vadis yang artinya mau pergi kemana. Dalam kisahnya, dalam sejarah hidup Rasul Petrus, pada satu kali ketika dalam pelayanannya yang terakhir, saudara, di Roma, waktu itu kekaisarannya adalah Nero, kaisar yang begitu jahat, kaisar yang begitu luar biasa. Di Roma terjadi persekusi anak-anak Tuhan, sehingga Rasul Petrus gak kuat, saudara ya. Bayangkan seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang di Alkitab dikatakan dia berkhotbah 3.000 jiwa saja bisa bertobat. Bayang-bayangnya saja orang melewati, orang bisa sembuh. Ketika menghadapi persekusi ini, aniaya ini, dia mau keluar dari Roma. Di tengah perjalanan, menurut kitab Apokrifa itu, dia berjumpa dengan Yesus. Lalu dia katakan, Domine, Tuanku, Domine, quo vadis, Tuanku, Tuhanku, kamu mau kemana? Lalu dikatakan di situ, aku ingin kembali ke Roma, aku ingin pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Hal itu menggerakkan hati Petrus, menggerakkan secara luar biasa, menyadarkan hidupnya,
secara luar biasa. Bahwa hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Bahwa hidupnya adalah untuk memikul salib. Di saat itulah dia kembali ke Roma dan siap untuk menghadapi eksekusi. Bahkan dia katakan, aku gak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Dia mau disalib terbalik, saudara. Dia akhirnya menutup dengan sebuah komitmennya untuk mengikut Tuhan sampai mati, saudara. Dia menghidupkan kasih yang sesungguhnya, agape. Kalau saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan tentang Rasul Petrus ini. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus memakai kata kasih, agape. Apakah engkau agape aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku filio. Jadi dia memakai standar di bawahnya kasih agape. Dan Yesus tanya kedua kali, masih memakai kata agape. Petrus masih jawab filio. Sampai ketiga kalinya Yesus akhirnya menurunkan standar pertanyaannya dia. Apakah kamu filio sama aku? Baru bersedih hatilah Petrus, ya Tuhan aku filio. Tuhan itu tahu. Rasul Petrus muridnya yang belajar langsung dari dia pun masih perlu proses, masih perlu belajar dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia pun mati di Roma, dia menggenapi. Apakah saudara dalam menghadapi pergumulan, menghadapi orang yang menyakiti saudara, apakah pertanyaan ini pernah muncul kepada saudara? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita agape kepada Tuhan? Agapau kepada Tuhan? Atau kita sedang belajar mengasihi Tuhan? Tiga pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang saya baca dalam buku 21 pertanyaan yang berbahaya yang Yesus pertanyakan kepada Petrus. Gak heran melalui ketiga pertanyaan ini Rasul Petrus begitu berubah luar biasa. Bahkan menjadi murid Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Pelayanannya begitu dahsyat, berkobar-kobar pelayanan. Meskipun di tengah perjalanan pun tetap mengalami naik turun. Tuhan memahami saya dan saudara dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seringkali kita suka menurunkan derajat kasih kita kepada Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Kita mungkin belum mencapai kasih agape ini. Tapi kita mau belajar. Kita mau tetap setia di dalam Tuhan. Dan kita mau ingat apa pesan Tuhan. Yang menjadi hukum kasih itu di dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat yang ke-37-39 dikatakan. Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama, yang punya nilai yang sama adalah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum kasih yang perlu kita pelajari. Dan kiranya nanti sepanjang bulan ini ada banyak sudut pandang tentang kasih yang akan meneguhkan saya dan saudara. Sebuah pembahasan, penguatan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita perlu. Kita mau tetap bertekun untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau tetap konsisten untuk mengasihi Tuhan. Di berbagai aspek kehidupan kita, kita mau belajar. Kita belajar dari sang guru kasih itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakhiri dengan sebuah tulisan yang dikatakan oleh seorang yang bernama Daniel Fuller. Dalam pemikiran Alkitabiah atau dalam pemikiran rohani, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati hanya ada ketika setiap perbuatan baik kita, setiap perbuatan kasih sayang kita, setiap perbuatan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dilakukan dalam konteks di mana sampai nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama pelakunya.
Jadi kalau kita mau mengasihi seseorang, kalau kita mau mengasihi secara sungguh, kita belajar terus, kasihilah orang tersebut sampai mereka menemukan Kristus dalam kehidupan kita semua. Jangan berhenti sampai orang itu cukup berterima kasih kepada saudara, tapi sampai orang itu menemukan Kristus, sampai nama Tuhan itu dipermuliakan. Disitulah kita baru bisa naik tingkat kepada Asia. Disitulah kita memahami, kita menyadari kasih agape lah yang sudah mulai kita terapkan dalam kehidupan. Dan kita tahu kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Bahkan sampai kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun, bahkan orang yang menyakiti hati kita terus berikan kasih itu. Sampai perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Sampai kita bisa mengampuni, sampai kita bisa mengasihi dengan sesungguhnya. Itulah kasih. Mari kita hidup di dalam kasih. Bahkan ayat firman Tuhan mengatakan, kerjakan segala sesuatu itu dengan kasih, dengan dasar kasih, dalam apapun aspek kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sejenak kita merenungkan firman Tuhan. Sejenak kita merasakan kasih Tuhan. Sampai di mana kita memberikan nilai kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita semua masing-masing. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih adalah hal yang paling besar yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Kasih adalah hal yang terbesar yang harus kita pelajari dalam hidup kita, yang harus kita hidupi. Menjadi esensi kehidupan kekristenan kita adalah relasi kita kepada Tuhan. Itu hanya melalui satu hal, yaitu kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami tahu menghidupi kasih bukan hal yang mudah Tuhan. Tapi firman-Mu sudah mengungkapkan bahwa kasih-Mu yang terlebih dahulu sudah datang dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang terlebih dahulu untuk memampukan kami membagikan kasih yang sama. Kami mau belajar Tuhan di dalam kasih-Mu. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidupnya. Namun kasih Tuhanlah yang menyempurnakan. Kiranya kasih-Mu yang menyempurnakan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami hidup, kami menang, kami kuat. Tidak lain hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar ya Tuhan. Haleluya. Bahkan berkat-berkat yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Itulah kasih-Mu juga terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan ada banyak hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami semua. Untuk kami bisa naik kelas. Untuk kami bisa semakin kuat ya Tuhan. Itu juga salah satu bentuk kasih-Mu Tuhan. Untuk mengajari kami. Untuk kami semakin kuat. Semakin kami menumbuhkan iman kami. Semakin kami menumbuhkan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Keberadaan, eksistensi kehidupan kami semua saat ini tidak lain hanya karena kasih kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap hatiku.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi katakan, aku mengasihi, aku mengasihi. Haleluya Yesus, segenap. Haleluya. Engkau Yesus segenap. Angkat tanganmu dan katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Sambil kita menerus merenungkan firman Tuhan, aku mengasihi. Terlalu banyak kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau terus membuka hati-Mu bagi kami Tuhan. Bagi kami mungkin yang seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan, tapi Engkau selalu mengampuni hidup kami Tuhan. Engkau terus merangkul hidup kami Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup. Ku renungkan firman-Mu dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Haleluya. Bahkan kami mau terus melakukan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tujuan hidup kami adalah hidup di dalam kasih-Mu. Tujuan hidup kami menghidupkan kasih-Mu di dalam hidup kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Dia. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Haleluya. Atas pengampunannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah berhenti mengasihi kami ya Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam kasih-Mu, kasih yang sejati itu hidup kami diubahkan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang. Saya mengundang bapak-bapak pelayan perjamuan untuk maju ke depan bersama dengan saya. Kita akan masuk dalam perjamuan nasa yang kudus. Ya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa. Yesus,
mengucap syukur Tuhan Haleluya. buat pada malam ini ya Tuhan. Kami Yes. boleh dengar firman-Mu ya Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, bukan kami yang mengasihi Engkau, tetapi Yes. Engkaulah yang mengasihi kami ya Tuhan. Yes. Bapa ya Tuhan, salib-Mu ya Tuhan yang memampukan kami ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sungguh mulia dan Haleluya. sempurna ya Tuhan, yang telah melayakkan kami untuk kami boleh datang ya Tuhan di hadapan hadirat Bapa. Bahkan ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan buat malam ini ya Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah dari Engkau ya Tuhan. Pakai ya Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala yang mengembalakan di gereja kami ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan, berkati hidupnya ya Tuhan. Buka semua ya Tuhan rahasia yang boleh kami terima ya Terima Tuhan. kasih. Dan hamba-Mu yang diurapi ya Tuhan, kami Yes. juga pun merasakan urapan itu dalam hidup kami ya Yes. Tuhan. Amin. Oh Tuhan, malam ini ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan, sucikan kami ya Tuhan, agar kami boleh menerima, boleh makan dan minum tubuh dari darah-Mu ya Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Dan kami percaya ya Tuhan, dosa kami telah diampuni. Yes. Amin. Haleluya. Bahkan kutuk dosa ya Tuhan telah Kau tebus dengan harga yang mahal ya Tuhan. Kami bebas ya Tuhan, kami menang ya Tuhan. Kami boleh melakukan segala perkara yang hebat dan luar biasa karena salib-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Bapak pengorbanan-Mu. Engkau menyucikan kami ya Tuhan. Seminggu ini ya Tuhan, kami banyak salah dan pergumulan. Tetapi ya Tuhan, pada malam ini ya Tuhan, kami mau taruh semua ya Tuhan, pergumulan masalah. Bahwa ya Tuhan, sesungguhnya Engkau telah selesaikan. Dan tugas kami ya Tuhan, percaya bahwa karya-Mu telah selesai. Karya-Mu sudah selesai dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Aku mengasihi jemaat bisa duduk. Engkau tahu yang silakan duduk. Dia hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus segenap jiwaku.
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita jemaat bangkit berdiri bersama-sama dan angkatlah roti di tanganmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu. Setiap pribadi berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya apapun kehidupan kita, semua kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus, dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Hiduplah di dalam kasih Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Hiduplah saling mengasihi, kata Tuhan Yesus. Kata firman Allah, hiduplah saling, hiduplah di dalam kasihku, kata Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan dan Dia di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Melalui kasih Tuhan kita dimenangkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami saat ini hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, hanya karena kasih anugerah-Mu yang terus berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Engkau sudah tebus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan kami menjadi pewaris tata kerajaan sorga. Itu semua hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuatkanlah kami Tuhan. Tolong hidup kami ya Tuhan, untuk terus kami mengimplementasikan, mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya, sampai kami mencapai kasih agape itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang sempurna itu, kasih yang memberikan kemenangan dalam hidup kami, kasih yang mengubahkan hidup kami semua, kasih yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam keluarga kami, di dalam tempat pekerjaan kami, di dalam tempat, di komunitas kami, dimanapun kami berada Tuhan, kasih Tuhan terus mengalir melalui kehidupan kami semua. Haleluya, 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 haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan karena salib-Mu. Nanti bapak-bapak pelayan perjamuan bisa mengumpulkan cawan dari jemaat. Ku hidup karena salib-Mu, ku
salibmu menang. Engkau yang berkuasa untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidup. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur kami naikkan. Kami boleh menikmati firman-Mu, terlebih lagi perjamuan asa yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saya serahkan kepada Ya puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Selasa ada kaum wanita di tempat ini jam 5 sore. Hari Rabu ada ibadah kaum pria di tempat ini jam 6:30 malam. Kemudian hari Jumat ada doa jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah Youth Teens Unlimited Generation jam 6 sore juga di tempat ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya undang untuk petugas kolektan maju ke depan. Ya, dengan kasih Kristus, Ibu Yeti yang akan berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang mengajar kami untuk kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima berkat, memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya sucikan tangan-tangan yang memberi, balas dengan lipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mempersembahkan persembahan kami dengan ketulusan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia adalah Allah. Haleluya. Jamin firman
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Saya undang Bapak Gembala untuk tutup kita dalam doa. Tanpa janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. haleluya, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Lama janji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah sepanjang hari Minggu ini. Dari ibadah pertama, kedua, dan ketiga, kami percaya semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami alami keberkatan dari Tuhan, diteguhkan dari Tuhan. Kami semakin dalam di dalam kasih-Mu. Kami akan terus hidup di dalam kasih-Mu, menghidupi kasih-Mu Tuhan. Dan kasih-Mu mengalir bukan saja kepada diri kami, tapi kepada orang lain dalam kehidupan kami. Mampukan Allah Roh Kudus sebagai pribadi yang menguatkan, memberikan penghiburan, tuntunan, hikmat, marifat, terus tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang besar, sehingga kami boleh alami penebusan daripada Engkau Tuhan. Menjadi umat-Mu, menjadi umat-Mu, pilihan-Mu Tuhan. Menjadi pewaris tata kerajaan sorga, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan GBT Pare, semua, dan juga teman-teman dari kampung Inggris yang sedang belajar. Mereka tetap alami kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami semua jemaat Tuhan menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan melalui kasih-Mu memampukan kami tuh untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Bahkan sampai kami memberikan persembahan kami, mengembalikan milik Tuhan. Dan memberikan persembahan-sembahan yang menjadi bagian salah satu bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Terlebih lagi dalam setiap respon kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam komunitas, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kiranya kasih Tuhan yang tersiar, kiranya kasih Tuhan yang tersebar, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati segenap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari Minggu ini. Dan juga jemaat Tuhan yang sudah hadir, baik yang mengikuti secara on-site maupun online. Berkat yang sama, kasih yang sama melingkupi kehidupan kita semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dengan iman, dengan penuh pengharapan, dengan rasa syukur. Marilah kita pulang membawa segala berkat anugerah rahmat dari Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna itu terus melingkupi kehidupan kita semua, memperlengkapi kehidupan kita semua. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menuntun, memberikan hikmat marifat, memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, penghiburan, bahkan kuasa yang dahsyat yang datangnya dari kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semua. Mulai sekarang, esok, sampai Maranatha kedatangan kali yang kedua, Tuhan Yesus menyebut kita dan didapati hidup kita yang tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama, nama yang berkuasa. Itu nama yang penuh kasih, menjadi sumber kasih dalam kehidupan kita sendiri, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita semua yang percaya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan melalui setiap kasih dalam kehidupan kita semua. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya.